Shalom Bapak Ibu yang dicintai Tuhan, haleluya, tetap semangat, sungguh masa depan itu ada buat kita. Ya. Pagi hari ini the power of hope, satu kekuatan harapan. Ya, hidup ini ada serangkaian ujian bukan, ada air mata, ada pengorbanan, ada penderitaan, ada perjuangan hidup. Bagi saudara yang akan mengakhiri 2022 ini tapi belum dijawab oleh Tuhan, masih bergelut, masih bergulat di dalam batinmu, menantikan doa-doa yang belum dijawab, doa puasa yang belum dijawab, bersabarlah, ini ada resepnya saudara. Ya, supaya kita punya kekuatan ekstra. Nah, sebagian orang waktu ujian air mata, pengorbanan yang tidak henti, penderitaan dan perjuangan hidup itu tidak berhenti, ada yang berpikir begini, oh Tuhan, Allah menghukum saya ini gara-gara dosa-dosa saya. Mau dosa tahun lalu, ada yang dipantulkan terlalu jauh. Dosa 5 tahun lalu, dosa 10 tahun lalu, sampai berkata begitu. Karena itu saya nggak dijawab sampai akhir tahun ini. Ada yang berpikir begitu. Sebagian orang berpikir yang kedua, oh Tuhan, aku meragukan, benarkah Engkau baik? Benarkah Engkau setia? Mana janjimu? Kok sampai akhir tahun ini sudah dekat minggu terakhir, kok belum datang juga perjanjian Allah dalam hidupku? Yang ketiga ada yang berkata demikian, wah Tuhan, kalau gini terus ini merugikan kepopuleran identitas saya. Ya, saya terusik ini, sudah nanjak-nanjak loh bisnis saya ini, sudah oke punya loh. Ya, istilahnya marketingnya sudah oke. Kok gini? Sungguh ini merugikan kepopuleran identitas saya ini. Ada sebagian lagi berkata, Tuhan, ini mengganggu rasa aman kepemilikan kita bersama keluarga ini. Rumah kami, rekening bank kami, pekerjaan jabatan kami, sampai warisan kami. Kami rasa terusik dan kami rasa terganggu rasa aman. Gara-gara ujian ini kok datang lagi? Kok datang lagi? Kita kan berpikir, musim ujian selesai, lalu musim tuayan, lalu kita akan nyanyi, ye musim baru. Nyatanya kok datang ujian lagi, apa-apaan pula ini Tuhan. Biasanya kita berputar gak tahan di situ. Ya, apa kata Alkitab ya? Tapi yang kelima yang hebat punya pandangan begini, satu kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang kita, tapi tentang Allah. Hidup ini bukan tentang kita tapi tentang Allah. Allah belum selesai. Bukan tentang keinginan kepopuleran kita atau soal jabatan kita. Hidup ini bukan garis sejarah untuk jabatan kita dan kepopuleran kita atau warisan kita. Karena mati pun gak dibawa begitu. Tapi hidup ini soal karya Allah yang belum selesai dan tujuan untuk kemuliaan Tuhan. Bukankah pernikahan kita bisa renggang, bukan? Sekuat apa kita menikah? Mau 40 tahun, 50 tahun. Ayah mertua kami 50 tahun pernikahan kurang 2 bulan. Dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya, dan kami banyak berguru karena ayah mertua saya seorang pendeta senior begitu. Dan banyak duduk di kaki Tuhan, merintis pekerjaan Tuhan dari zaman Jepang. Pernah dipukuli tentara Jepang, dipikir mata-mata Belanda, di sel dan seterusnya. Dan papa mengayun sepeda ayun, salah satu perintis untuk wilayah Lampung, daerah yang suka bawa parang di belakang itu saudara. Dan gerejanya persis di depan kampung orang-orang Lampung yang suka bawa parang. Dan bertahan di tempat itu 50 tahun. Wah, itu dahsyat. Itu kalau saya berguru, saya duduk tenang bisa dengar 4 jam dia berbicara. Nah papa bilang, Michael, pernikahan tidak ada istilahnya dunia fantasi. Mau itu jemaat, mau itu rekan sekerja Allah, sampai pendeta terkenal pun akan ada proses-prosesnya. Dan bisa satu kali waktu rentan. Ya, karena itu dekat, peluklah Tuhan, berjalanlah bersama Tuhan. Persahabatan pun bisa muram bukan? Keuangan pun bisa minus. Jadi tidak ada yang langgeng saudara. Ya. Kesehatan pun bisa menurun. Ya, artinya bisa saat kita prima tapi ada saatnya pun kita bisa titik lemah dan sakit bukan? Mari kita belajar ada satu tokoh yang begitu hebat
dari perjanjian lama yang namanya ditarik benang merah sampai ke perjanjian baru. Dan berkatnya turun kepada segala suku bangsa. Banyak bangsa di muka bumi ini tokoh Abraham. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 22. Ayat 18 berkata begini, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. The power of hope, kekuatan harapan. Namun Abraham berharap juga dan percaya ia akan menjadi bapak banyak bangsa sesuai firman Tuhan. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya 100 tahun. Baru tergenapi anak perjanjian yang satu lahir, si Ishak itu. Anak tunggal itu. Dan rahim Sarah sudah terkunci saudara. Sudah tertutup karena Sarah berumur 90 tahun. Ayat 20 dan 21, kepada janji Allah ia tidak bimbang, semakin kuat. Itu dipakai bentuk aktif dan hidup. Imannya, harapnya, cintanya memeluk Tuhan itu semakin kuat dalam iman dan memuliakan Allah. Jadi bukan kuat tapi ya gimana ya Tuhan, terus ragu begitu, bias-bias, enggak. Jadi semakin gigih dia, semakin persisten begitu kokohnya dengan Tuhan dan memuliakan Tuhan, itu pasti digenapi. Bahwa Allah berkuasa menggenapi janjinya. Hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Jadilah kenyataan. Jadi karena semakin kokoh memeluk Tuhan, apa yang Tuhan sabdakan itu terjadi. Terjadi mix itu saudara. Klik. Ya itu kebenaran Abraham, jadilah sebagaimana imanmu. Saudara mesti sampai titik itu. Kalau penuh harap, iman kan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Karena itu kalau memeluk Tuhan jangan separuh-separuh. Dipeluk sampai jadi kenyataan. Itu kuncinya nyata begitu saudara. Ya, saya teringat pendeta Alex ya, Abraham yang di Surabaya, waktu itu kami berjemaat di sana, jemaat baru seputar 60-70 jiwa yang akhirnya jadi ribuan itu saudara. Itu bahasa imannya simple sederhana. Tuhan minta 500 jiwa, itu tanah masih kosong, di sebelah masih alang-alang. Kami bersama Pak Kris Dakosta nyanyi-nyanyi, menyembah di sana begitu. Itu jemaatnya masih 60-70 orang saja. Saudara tahu hari Minggu selesai Pak Alex itu harus nyopir ya angkutan kota itu untuk cari tambahan keuangan. Itu duduk ceritanya, istrinya masak, tantenya, saya main ke dapur sebentar, lihat pergumulan keluarga. Tapi kokoh imannya luar biasa, dia suka memperkatakan perkataan iman, dan jadi benar saudara. Ya, kuncinya itu ya. Next berikutnya kita lihat, ujian iman, ketaatan, harapan, dan kebangkitan. Nah, karena iman, maka Abraham rela mempersembahkan Ishak. Jadi Ishak digenapi nih, lahir saat di usia 100 tahun. Tumbuh kembang besar Ishak. Satu kali waktu datang ujian, Bram, aku minta anakmu. Persembahkan untukku. Saudara kan bisa tanda tanya, apa-apaan Tuhan? Nunggu anak perjanjian 25 tahun, baru lahir satu, ini pun anak tunggal. Bukankah lewat keturunanmu kata Tuhan toh, aku akan menjadi bapak banyak bangsa dan diberkati bangsa di bumi ini. Ya, bagaimana mungkin sekarang anak tunggal diminta balik? Ya, bagaimana mungkin? Karena iman maka Abraham rela mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, walaupun keturunan dari Ishak lah yang akan disebut keturunannya. Koma, saudara masih lihat itu bukan? Karena Abraham berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan, ya seperti itulah begitu, telah menerimanya Ishak itu kembali dalam imannya. Itu yang mahal itu saudara. Jadi satu kali waktu datang penggenapan perjanjian Allah yang dahsyat dalam hidupmu, tapi Allah minta itu untuk dipersembahkan yang terbaik. Termasuk anakmu bisa, termasuk istrimu bisa, termasuk suamimu bisa, termasuk orang tuamu yang dirimu cintai bisa. Termasuk anak satu-satunya yang saudara cintai bisa diambil sama Tuhan. Tapi itu kuncinya, Tuhan, dari Tuhan dan saya taruh di mezbah Tuhan. Gitu.
Dan aku percaya Allah berkuasa membangkitkan orang mati. Itu bahasa kuncinya saudara. Karena itu dihargai oleh Allah. Ujian iman, ketaatan, harapan, datang kemuliaan kehidupan. Jadi ujian iman itu tidak buruk. Bukan kegagalan, bukan keputusasaan, dan bukan kehancuran. Ya, kata-kata ini tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Pagi hari ini kata-kata ini tidak ditulis. Ini ayatnya persis saya kutip di Roma pasal 4 ayat 23. Kata-kata ini tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Untuk saudara janji itu, saudara bisa menggenapi bersama perjanjian Allah yang dahsyat. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya sebagai kebenaran, karena kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Jadi kita kan tidak lihat Allah di masa Yesus, ya toh, tahun-tahun awal Masehi di kandang hina Bethlehem, ya. Kita kan tidak melihat itu, bukan? Pelayanannya sampai kematiannya di kayu salib, ya. Kata-kata ini, ya. Tapi begitu kita meyakini, ya, aku percaya Yesus mati, Yesus bangkit. Kata-kata ini ditulis juga bagi kita yang percaya dan diperhitungkan sebagai kebenaran. Yesus yang bangkit itu menjadi pendoa syafaat di sisi Bapa, dan dia hadir dalam hidupku saat aku berdoa, menjadi sahabat pendoa syafaatku di mana aku berada. Wah, dimensi ini yang dahsyat saudara. Waktu saudara dibaptiskan, ingat, ini jadi formula baptisan ini saudara. Sebagaimana Kristus dikuburkan, demikian dirimu dikuburkan atas tabiat lamamu dan dosa-dosamu. Gitu. Sebagaimana Kristus bangkit, demikian dirimu bangkit. Kalau saudara keluar dari air toh, biar gitu. Dirimu dilahirkan baru, diciptakan baru, manusia baru, hati baru, dimeteraikan baru, nafas Roh Kudus hadir di hidupmu. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Wah, haleluya. Ya, seperti itu. Sekarang terus dideklarasikan oleh pendoa atau hamba Tuhan yang membaptiskan saudara. Saat ini dirimu baru. Ada materai baru, hidup baru. Roh Allah memprospek tujuan hidup baru dengan visi yang baru dari Tuhan. Amin. Amin. Ya, saudara rasa hadirnya Yesus di hidupmu. Amin. Saudara tidak melihat, bukan? Di tahun-tahun awal masih. Tapi saudara bisa merasakan dalam imanmu. Ya, saya menerima itu saat ini. Nah, gitu saudara. Makin jelas. Lalu masuk berikutnya, masuklah dalam rencana dan tujuan Allah. Hidup ini bukan soal kita, tetapi benang merah rencananya Allah. Mau itu di bisnis, mau itu di government, mau itu di pelayanan begitu, mau itu di pendidikan, mau itu di media sosial. Hidup ini bukan soal perjalanan kita, tapi karya Allah yang belum selesai ditulis. Nah, ini penting. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Ini Tuhan punya jalan untuk perjalanan hidup Abraham. Dari Abram kepada Abraham. Abram itu artinya bapak yang mulia, tapi Abraham bapak banyak bangsa. Allah merubahnya itu. Pergilah dari negerimu, sanak saudaramu, rumah bapakmu, negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Dan seterusnya, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ayat ini digenapi loh saudara. 4 miliar manusia lebih mengakui bahwa nenek moyang kami adalah Abraham. Ya, 4 miliar itu datanya gimana ya Pak ceritanya? Kaum muslimin muslimat, ya kaum Islam mengakui mereka punya moyang adalah Bapak Abraham. Kaum Kristen mengakui bahwa mereka punya Bapak Abraham. Yahudi mengakui kami punya nenek moyang kami Abraham. Di makam Makpela itu, ya Abraham dikuburkan di sana, itu sampai hari ini dihormati oleh orang-orang Yahudi. Jadi 4 miliar terlebih manusia di muka bumi mengakui kami punya moyang adalah dari Abraham. Nah, kalau saudara pantulkan ayat ini,
Bagaimana Allah memulai tujuan hidupnya untuk menjadi bapak banyak bangsa di khotbah Yesus Lukas pasal 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata tidak membenci ini gaya hidupnya orang Ibrani, saudara. Kata-kata ini gaya hidup Ibrani. Mari diterangkan lebih jelas di sini. Orang Ibrani itu begitu lengketnya dengan sanak familinya yang sesama Ibrani. Sangat kental darah, saya bisa bilang begitu. Kekentalan darahnya hebat. Karena itu kalau dilukai, gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Sampai hari ini mereka punya paham gitu. Jangan lukai. Hai orang Palestina, jangan lukai saudara kami. Nyawa akan ganti nyawa. Saudara mendengar bisnya anak-anak Israel sekolah dikasih bom sama orang Palestina. Dalam waktu yang singkat, bukan balasannya bom kecil. Pesawat tempurnya yang dikirim untuk hancurkan orang Palestina. Itu modelnya Israel. Sampai hari ini nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Begitu lengketnya. Yesus datang untuk merubah itu. Itu kebencian dan kemarahan. Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci, maksudnya tidak membenci ini kan gaya Ibrani, saudara. Dalam tafsiran-tafsiran, penelitian-penelitian saya temukan di bahasa aslinya demikian. Barang siapa datang kepada Yesus tetapi hatinya begitu melekat, nempel dengan bapaknya, ibunya sampai gak mau menggenapi tujuan Allah. Ayo jadilah muridku. Oh, izinkan aku pamit dulu. Izinkan aku menguburkan ayahku. Ya, kan jawabannya Yesus unik-unik. Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi kamu ikutlah aku. Coba, bingung gak saudara? Coba saudara sekarang mau jadi muridku? Kata Yesus, mau, ikutlah aku. Oh sebentar, aku masih mau nguburkan bapakku. Bapakku meninggal nih, biar orang mati kuburkan sana. Mana bisa orang mati nguburkan orang mati, saudara? Yaitu gaya hidup Ibrani. Itu bahasa peribahasa Ibrani, saudara. Jadi jangan ditimas saklek letterlek, tidak seperti itu. Gaya bahasanya seperti itu. Artinya kalau kamu bisa seperti itu lengketnya, sampai nyawamu kamu bawa ke peti mati demi saudaramu, demi bapakmu, demi istri dan anak-anakmu. Nyawamu pun rela dikorbankan. Masakan untuk aku, kata Yesus, kamu gak berani. Karena aku yang tebus dosamu, aku tebus kutukmu. Nah itu maksudnya begitu, saudara. Jadi Yesus sedang berbicara harga, value, harga kasih kesetiaan yang totalitas tanpa syarat mengikut Yesus di atas segala-galanya. Hidupku bukan aku lagi tapi Kristus di dalam aku, menderita bersama Kristus sampai dipermuliakan bersama Kristus. Sebab dimensinya kekekalan. Gitu. Mengikut Yesus itu dimensinya tembus. Ya. Tidak sebatas di bumi, dimensinya itu sampai ke sorga mulia. Karena itu ditajamkan lagi oleh Yesus, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, hidup dalam dosa dan begitu nikmatnya dunia, tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Kan gak ada, uang gak bisa tebus nyawa kita. Ya toh, uang gak bisa memperpanjang umur kita, bukan? Ya. Saatnya ajal menjemput ya selesai, bukan? Rumah sakit yang terbaik pun tidak bisa memperpanjang ajal kita, bukan? Ya, kedudukan yang terbaik pun tidak bisa memperpanjang ajal kita. Kapan waktunya yang ditentukan Allah ya berangkat. Dia yang menciptakan, menghembuskan nafas, dia punya hak untuk mengambilnya. Nah sekarang dipantulkan ke Yesus, Bapa aja tidak menyayangkan anak tunggalnya. Gelar anak tunggal ya. Ini bahasa gelar itu banyak. Yesus gembala yang baik, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu bahasa-bahasa gelar dan simbolik ya. Anak tunggal Bapa itu salah satu gelar. Bukan berarti Allah berbapak beribu sehingga lahir anak. Anak kunci, kan tidak ada kunci jantan, kunci betina, kawin-kawinan, resepsi, keluar anak kunci. Anak tangga, tangga jantan, tangga betina, resepsi, lahir anak tangga, kan tidak ada. Ya toh. Anak sungai, ada sungai jantan, sungai betina, ketemu resepsi begitu di Sanur, lalu ya lahirlah anak sungai, kan tidak ada cerita. Itu bahasa-bahasa simbolik dan bahasa gelar. Ya, sama, untuk Yesus seperti itu. Nah, next berikutnya. Sekarang the power of hope kita bedah lebih teliti.
Dari kisah perjalanan Abraham ini, saudara dibukakan, wah kekuatan pengharapan itu seperti itu ya. Sampai hasilnya. H itu humble, kerendahan hati. O optimis, persisten, keteguhan hati, efektif. Kita step-stepnya ini bahasa kuncinya saudara. Bicara kerendahan hati, ini untuk menuai. Rendah hati itu harmonis sama lembut hati. Orang yang rendah hati itu lembut hati yang rela patuh untuk dibentuk. Itu orang rendah hati. Ini kerap kali ditekankan waktu Doulos Camp, tapi sekarang sayang tidak ada. Beberapa tahun yang lalu saya sempat jadi ketuanya Doulos Camp untuk GBI Bali NTB. Seputar 7-8 tahun. Saudara masih ingat yang ikut Doulos Camp bukan? Itu sebenarnya tidak keliru pendidikannya. Itu dahsyat. Untuk humble. Diakhiri setiap camp Doulos 3 hari itu mencuci kaki di antara kawan-kawan peserta. Yang tua turun untuk mencuci kaki, gantian yang muda mencuci kaki yang tua. Saling mencuci kaki. Itu kalau diresapi benar-benar maknanya bisa ancur-ancuran. Nangis tuh berapa kawan-kawan itu. Saya cuciin kakinya, dicuci ya, bukan dilap. Aduh kakinya rang-rangan, aduh dilap begitu misalnya begitu. Aduh kakinya kok busikan, dilap. Enggak, dicuci bener loh, dipeset gitu, set. Saya pernah ngeterapkan melantik pengurus gereja, saya cuci kakinya. Mereka nggak tahu. Saya duduk kan berjejer di depan, ya sudah dibacakan strukturanya. Lalu saya bilang kepada Ibu Wayan, Bu Wayan tolong ambilkan satu lap. Ya ambilkan baskom datang sini. Untuk apa Pak? Sudah ambil aja, sebentar aja. Ya. Lalu saya cuciin kaki-kaki orang berjejer, 8 orang itu saya cuciin kakinya satu-satu. Itu kalau dilakukan dengan kerendahan dan kelembutan hati dahsyat. Sebab di situ humble-nya itu di situ ya saudara. Kesabaran untuk bisa menerima keberadaan, kerelaan, patuh menaklukkan diri itu tidak mudah. Optimis, kata kuncinya optimis itu punya spirit juang lalu menjadi pemenang kehidupan. Persisten, keteguhan hati, kata kuncinya sandar total tanpa lepas. Lengket, melekat dengan Kristus. Efektif, itu kata kuncinya harmonis dengan visi Tuhan. Punya prioritas begitu, lalu berani untuk transformasi ke depan. Punya impact, berdampak. Mari kita bedah satu-satu. Humble, rendah hati, harmonis, lembut hati. 3 ayat di perjanjian baru itu bicara rendah hati itu jalannya bareng. Rendah hati, lembut hati. Belajarlah daripadaku karena aku rendah hati dan lembut hati, kata Yesus. Iya, di kitab Kolose juga ada. Itu jalan bersama. Orang yang rendah hati itu memang lembut hatinya. Rela untuk diremukkan. Rela ditaklukkan. Rela dilumat. Dibentuk, dididik begitu. Nah itu memang resep-resepnya ya saudara. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah ini lembut hati di situ. Itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah kosongkan dirinya sendiri, ambil rupa seorang hamba. Barang siapa mau jadi besar di antara kamu, ikutlah teladanku, kata Yesus. Langsung Yesus mengikat tali pinggangnya dan mencuci kaki murid-muridnya. Soal duduk di sebelah kanan atau di kiriku itu bukan hakku, tapi hak Bapakku, kata Tuhan. Wah keren itu saudara. Tapi engkau jadilah, mau jadi besar, jadilah pelayan. Jadi perbedaan saudara, otoritas yang dipercayakan Tuhan adalah otoritas melayani. Bukan otoritas memerintah. Tajamkan ini, nanti ada otoritas yang saat kita memerintah bersama Kristus. Ya. Tapi saudara lihat perjalanan Yesus via dolorosa, tertatih-tatih, berpeluh, berdarah, dilukai, diludahi, difitnahkan segala yang jahat, ditampar, diolok-olok sampai ke Golgota. Tidak ada otoritas untuk memerintah di sana. Sampai totalitas Bapa ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Apa yang engkau mandatkan kepadaku untuk aku taat sampai terakhir tetes-tetes darahku yang terakhir. Sudah genap, sudah selesai Bapak. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa, baru pulang. Terjadi gelap gulita kata langit. Terjadi halilintar. Sampai tentara Romawi gemetar. Sungguh kami menyalibkan anak dewa, katanya begitu saudara. Ya Allah kirim tanda-tanda di langit maupun di bumi, terjadi gempa. Itu tidak pernah diingkari. Itu bukti sejarah, ya.
Para tokoh sejarah gereja juga mengakui itu. Pernah terjadi kegelapan untuk bumi di tanggal di titik-titik tahun sekian begitu. Itu di seputar Paskah itu. Ada. Itu nanti khotbahnya beda itu saudara. Nanti aja. Ya. Waktu Yesus digelari ini, waktu lahir kan ini gelar yang diterima. 740 tahun sebelum Masehi. Nabi Yesaya berkata, ya Bethlehem yang sekali-kali bukan yang terkecil itu, daripadamu akan lahir tunas Daud. Dia akan digelari ini, Wonderful Counselor, penasehat ajaib, Mighty God, Allah yang perkasa, Everlasting Father, Bapa kekekalan dan Prince of Peace, Raja Shalom, Raja Damai. Ini dikosongkan semua saudara. Dikosongkan semua menjadi hamba. Wah, dahsyat. Untuk apa? Untuk ini. Untuk bayar segala jenis kutuk kita total. Kutuk dosa, murka Allah dibayar lunas. Supaya Yesus menjadi pengampun dosa. Kutuk yatim piatu, apapun siapapun kita. Peristiwa kelahiran, entah kita punya ayah atau ibu yang bagaimana. Apapun itu. Spirit yatim piatu, Yesus siap menjadi sahabatmu. Kutuk ekonomi, Yesus menjadi penjamin hidupmu. Kutuk sakit penyakit, Yesus menjadi penyembuhmu. Kutuk kehancuran hidup, Tuhan menjadi pemulih. Kutuk kematian, Tuhan pembangkit hidupmu. Total jadi saudara, dimensinya itu sampai kekekalan. Masuk optimis yang kedua. Optimis itu berpikir terbaik untuk hari esok. Kata kuncinya punya spirit juang, tahu arti dan tujuan hidupku itu untuk apa. Bersama Tuhan itu untuk kemana? Kejadianku ini dahsyat ajaib. Mau aku lahir cacat, mau aku di pertengahan umurku cacat, atau di hari tuaku cacat, tapi ada garis tujuan hidup dalam perjalananku. Garis tujuan hidupnya Allah. Saudara tangkep loh ini, kalau enggak nanti bisa kecewa mengiring Tuhan. Ya sebab ada yang lahir cacat, ini backgroundnya di belakang itu Joni Eareckson. Yang cacatnya bukan waktu lahir tapi umur 17. Semampai-semampainya dengan tubuh atletis, salah lompatan di berenang di pantai Cisbik. Lalu patah tulang belakang, dari batang leher ke bawah terjadi kelumpuhan seketika. 17 tahun, prima-primanya. Ayah ibunya yang mendampingi, memberi spirit juang kehidupan. Tetap lihat ada rancangan-rancangan Tuhan yang indah untuk hidupmu. Pertama gak bisa. Untuk apa saya hidup lebih baik mati? Lebih baik mati, tidak. Kamu spesial desain. Nurut pikiranmu kamu cacat dan tidak berguna. Nurut pikiran Allah kamu spesial desain. Saudara tahu dia tumbuh kembang keren. Saudara lihat bakat-bakatnya mencuat ke permukaan lebih dari orang normal. Joni Eareckson Tada itu nama suaminya, Ken Tada, orang Jepang. Sekarang umur 73 tahun masih hidup. Dia penulis, penyair, penyiar radio, pendiri Joni and Friends tahun 1982. Jadi 40 tahun lalu bersamaan itu pula dia menikah saudara. Dia dirikan ini. Tapi dia juga advokat untuk disabilitas. Untuk orang-orang yang cacat ya, yang bermasalah. Dia menjadi advokatnya. Dari melukis dengan pena atau kuas yang digigitnya, pelukis dengan mulutnya, karena batang dari bahunya ke bawah ini terjadi kelumpuhan total saudara. Ya, seperti itu dah. Ya, sampai menjadi penyiar radio. Keren. Ya, saudara tahu lebih dari 1000 outlet menayangkan program radio GN. Sejak 1982 ya, menjangkau komunitas disable 610 juta di seluruh dunia. Keren, keren betul-betul ini. Gak pernah nyerah orang ini. Sampai setua ini loh masih action terus. Pernah bertugas sebagai komunitas penasehat disabilitas Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Ini foto yang paling bawah ini dia sama suaminya kan Tada sudah menua ini dua-dua. Tapi tetap saudara lihat kesukaan Allah hidup di dalamnya. Kalau yang foto yang paling sana tidak asing. Kalau saudara ke toko buku banyak fotonya yang sebelah kiri itu. Nick Vujicic yang lahir dengan tanpa anggota badan, kanan, tangan maupun kaki. Yang menjadi motivator untuk berapa benua. 5 benua lebih dia sudah keliling. Ya 40 negara lebih dia sudah keliling. Keren.
Itu menjadi sahabatnya itu dari Joni Eareckson 2 itu. Weh, saudara bisa membentuk komunitas yang berkualitas dahsyat sekalipun cacat. Tangkap ini ya saudara. Ini bukan fantasi, ini benar-benar cacat tapi menjadi berkat. Wih, saya kagum pemenang kehidupan. Yang ketiga persisten. Kunci persisten, hope. H-O-P, sekarang P ya. Saudara, tangkap keteguhan hati. Keteguhan hati itu bahasa kuncinya sandar totalitas, memeluk anugerah Tuhan. Di cover belakang itu foto seorang ibu, lalu itu foto seorang anak yang bermain piano dengan 2 jari di tangan kirinya, 2 jari di tangan kanannya. Tapi saya mau cerita ibunya yang hebat. Ayat favorit dari ibu ini di Korea Selatan, berdiri teguh jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu jeripayahmu, persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Termasuk merawat anakmu yang cacat itu. Seperti untuk Tuhan. Ya, dan ada keterbelakangan mental itu saudara. He-Ahle itu lahir dengan keterbelakangan mental. Wokapsun ini nama ibunya, gigih, didik anak itu. Dari menjepit sikat giginya dengan keterbelakangan mental, melayani ke toiletnya tiap hari, ajak jalan dia, dan seterusnya. Ya, sampai latihan dengan setengah jam, 1 jam, 1,5 jam, sampai akhirnya mampu latihan musik 8 sampai 10 jam tiap hari. Lalu He-Ahle cakap memainkan musik klasik karya-karya komposer besar Mozart, Beethoven, Franz Schubert dan seterusnya. Dengan 2 jari kanan, 2 jari kiri, tapi dia main dengan kecepatan yang hebat seperti 10 jari. Orang kagum-kagum sudah lintas benua ini. Pernah diwawancarai datang ke Jakarta sama Kompas sampai geleng-geleng kepala. Bukan rekaman ya ini, bukan. Gak pakai dubbing-dubbingan, full. Dia main. Langsung bersama tim konser musik besar dia pernah didudukkan di Eropa, dia main bersama tim konser besar, lagu-lagunya Beethoven, sampai orang termana-mana, ngangah-ngangah mulutnya. Kok bisa ya? Kok bisa? Ini keajaiban ini, bisa. Wokapsun di belakang itu, anak Tuhan loh ini, setia. Saudara kalau bicara anak Tuhan Korea Selatan untuk jam berdoanya militansinya tinggi. Kami pernah ikut seminar doa di Korea Selatan. Saudara tahu waktu musimnya dipakai untuk doa, hari doa sedunia. Itu orang-orang dari Eropa, Afrika datang ya. Dan seterusnya ya, termasuk di Asia. Waktu itu orang Jakarta berangkatkan kami, Pak Mik sama Ibu berangkat ya. Belajar seminar doa, nanti masuk museumnya para martir di Korea. Bapak belajar banyak di sana. Kami terpana-pana jam 4. Itu gereja ya penuh. Di luar sana sudah antri 1 jam berikutnya. Penuh kayak loket sepak bola itu loh saudara antrinya. Jam 5, jam 6 sudah penuh lah di antrinya. Begitu loh. Ribuan orang masuk, bisa 5.000 sekali masuk. 5.000 sekali masuk. Paduan suara sampai 2 lapis saudara. Dari baris depan sampai baris atas dibikin itu 1.000 orang paduan suara. Haleluya, wah berinding, wih, dahsyat men, dahsyat betul, wih, kayak begini ya. Kami pernah dengar lagu Great Hallelujah itu dinyanyikan di Papua dengan kekiasan orang-orang di Papua di lapangan bolanya waktu sidang sinode PGI ada kesempatan berangkat, kami diberangkatkan lihat itu, 1.000 orang Papua pakai ketipung-ketipungnya asli, pakai pakaian adatnya asli. Hula itu saudara, wah itu juga, waduh, sampai susah diceritakan gimana kok bisa ini, ya bisa, ya. Kembali ke He-Ahle akhirnya sampai punya seperti ini, tingginya hanya 103 sampai 105 cm saja tingginya, nggak sampai 1,5, tingginya mak segini loh saudara. Terlahir cacat itu bagiku merupakan anugerah spesial dari Tuhan. Wow. Aku sampaikan pesan ya, bahwa kalian bisa melakukan apapun dengan kekuranganmu. Wow. Jangan membandingkan kita dengan orang lain, gitu.
Ini bukan lagu yang ojo dibanding-banding ke, bukan lagu itu. Itu kan perbandingan cinta, bandingkan bojo kan begitu. Bukan. Ini jangan, tidak perlu saudara bandingkan dirimu sama orang lain, gak perlu. Bukan standar. Ya, standarnya Tuhan. Jadilah sebagaimana dirimu dengan kekasannya. Cobalah berusaha menjadi apapun yang Anda inginkan. Dan dirimu punya destiny-nya ilahi, bukan? Tujuan Allah, jadilah di sana. Ya. Wih, siapa yang nyangka sekarang sudah mendekati umur sekitar 40-an ya ahli ini. Keren bukan? Dari kecil dirawatnya sampai segini. Efektif yang terakhir. Saya undang pemain musik bersama kami. Harmonis dengan visi Allah, prioritas hidup, transformasi produktif yang berdampak bagi kehidupan itu efektif. Saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat ini hebat di 2 Petrus pasal 1 ayat 10. Saya masih akan sambung kapan saya ada khotbah untuk efektif di dalam Tuhan. Jadi saya mau akhiri sampai poin ini. Kuasa Allah yang mulia ajaib memanggil setiap orang percaya. Saudara tangkap ini ya saudara. Ini resep pertumbuhan kematangan kedewasaan dimanapun saudara berada. Di komunitas bisa, di gereja bisa, di public speaking bisa, di kantormu bisa, di media sosial bisa. Kuasa Allah mulia itu panggil kita untuk hidup berkualitas. Jadi tidak bisa tidak, harus next level. Semakin dalam saudara mengenal Tuhan, saudara ada di bawah perjanjian kasih karunia Allah, lalu saudara akan ambil bagian dalam kodrat ilahi. Sifat karakteristik itu sehingga menang atas hawa nafsu duniawi. Menang atas halal itu, nilai value jabatan dan lain-lain. Sampai saudara didudukkan, identitasku itu, anaknya Tuhan itu paling mahal di muka bumi. Wah. Lalu setelah itu jangan diam di sana. Tambahkan imanmu. Kebajikan itu kalau saudara teliti di bahasa aslinya, kemurnian ketulusan hati. Integritas dalam. Pancaran-pancaran ilahi yang murni. Tambahkan pengetahuan firman. Tambahkan penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kesucian itu. Lalu kasih kemurahan hati. Semakin saudara tambahkan makin dewasa, saudara akan dibuat mengerucut. Lalu panggilan dan pilihanmu makin teguh. Saudara bisa dipanggil di seorang dokter tapi makin teguh. Musisi semakin teguh begitu. Ya, bisnismen semakin teguh di bidang saudara tentunya. Wah, dahsyat ya. Barusan saya ditemukan sama orang dari Rockman di Kuta. Itu orangnya simple. Sakit kepala puluhan tahun minum ya obat sakit kepala itu sampai puluhan tahun. Kayak jadi ikatan gak hilang-hilang saudara. Hanya terketuk satu ayat lalu dia ketuk pintu minta begitu simple dia. Tek bisa hilang. Sudah didoakan, diunyak-unyak kepalanya sudah, ditengking-tengking sudah. Gak hilang-hilang dia bilang. Tapi datang satu titik memeluk Tuhan, tek. Lalu datang satu transformasi kehidupan, dia bilang, kok sesimpel ini ya? Tuhan itu bisa dihampiri. Allah itu gak rumit saudara. Benar. Ya, saya mau akhiri di sini. Ini menjadi khotbah yang berikutnya saudara. Nanti kapan saya sambungkan. Teduhkan hati, mari kita sama-sama bangkit berdiri.